Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut yang saya kita mengikuti. Berdoa dimulai. Terima kasih Sias. Dia presensi dulu ya. Ahmad Raihan. Ahmad Farid Jamil. Hadir. Ahmad Rizal. Hadir. Ali Dosman. Hadir. Anissa Febiola. Hadir. Arya Fiza. Atira. Elmiati. Hadir. Vika. Hadir. Igusti. Hadir. Ismiatul. Hadir. Jovi. Ya, Bu. Mila. Hadir. Agus. Hadir. Mahrus. Hadir. Nur Aliza. Hadir. Reza. Hadir. Riki. Hadir. Rita. Hadir. Sufinatul. Hadir. Uswatun. Hadir. Sias Baladi. Sebelum kita diskusi, masih ingat kita kembali membahas tentang Globalisasi. yang minggu kemarin kita bahas apa untuk globalisasi? Faktor dampak yang kemarin loh yang kalian diskusikan diskusikan juga dampak globalisasi. Kita kemarin bahas apa yang bukan lagi. Kita kemarin pertemuan kemarin kita sudah membahas apa? Yang ada beberapa tambahan, Bu. Ada 6 poin di sini. Permasalahan sosial akibat globalisasi. Permasalahan sosial akibat globalisasi. Ada berapa, Pak Reza? Ada 6. Apa saja? Konsep globalisasi. Apa? Hedonisme, konsumerisme, neokolonialisme, kerusakan lingkungan. Sudah, hedonisme. Apa lagi? Ya, permasalahan permainan tradisional dan modern. Terus lagi budaya. Nah, untuk hari ini kalian akan melanjutkan diskusi mengenai permasalahan akibat globalisasi yang sudah ada di LKPD yang sudah Bunindia kemarin bagikan yang sudah kalian diskusikan. Nah, untuk hari ini nanti setelah kalian diskusi selesai kalian akan presentasi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan melanjutkan diskusi kalian. Sempurnakan lagi hasil diskusinya. Kalian teliti lagi apakah sudah sesuai dengan materi yang sudah Bunindia berikan. Oke? Sudah, silahkan mulai diskusi nanti. Ketika kalian ada kesulitan kalian bisa angkat tangan. Terus nanti Bunindia akan ke kelompok kalian. Silahkan diskusi.
Terima
semuanya. Terima kasih ya, jangan berhenti ya. Gambar itu termasuk jenis permasalahan sosial apa? Bukan tapi konsumen juga karena di gambar ini jelas mereka membeli barang hanya karena ada diskon banyak kan sesuai yang dijelaskan di kemarin ada konsumen membeli barang dengan mengutamakan keinginan daripada kebutuhan konsumen.
Ini perbedaan ideologi antara blok barat dan blok timur. Karena membuat ekonomi liberal menyebar di seluruh dunia. Udah sempat kita apalagi ya? Terus Yang kelima telah berakhir. Saatnya memasuki yang keenam. The fifth lesson is Islam sequence.
Sudah ya, kita presentasi. Baik. Biar nanti ketika sudah masuk waktunya sholat, kalian tidak telat lagi ya. Dimulai dari kelompok 1. Depan. Ya, maju ke depan. Yuk. Yang lainnya, bunyinya mohon ketika ada yang presentasi ke depan. Tidak usah ke depan. Ketika ada yang presentasi ke depan, tetap perhatikan yang ada di depan. Jangan mainan HP sendiri. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ini sebagai penyanyi dan di sebelah kirinya lagi sebagai penyanyi dua dan di sebelah kirinya lagi sebagai penyanyi. Baiklah, kepada penyanyi satu silakan dibantu. Baiklah, berdasarkan pengamatan dari kelompok kami pada gambar yang ada di depan ini, gambar tersebut adalah gambar yang permasalahan sosial akibat globalisasi, yaitu sikap hedonisme. Apakah ada yang tahu apa itu sikap hedonisme? Tidak. Tidak tahu. Jadi sikap hedonisme adalah sikap yang menganggap pada itu yang menganggap kesenangan adalah jalan hidup yang paling utama. Singkatnya seperti itu. Lalu untuk dampak yang dapat ditimbulkan oleh sikap hedonisme ini akan dibacakan oleh penyanyi dua. Dampak yang ditimbulkan dalam masalah tersebut yaitu dapat membuat kita terjerumus ke dalam dosa dan tidak sesuai dengan Islam. Karenanya hal tersebut hanya mementingkan kesenangan duniawi dan melupakan balasan akhirat dan dapat diinstal oleh masyarakat atau bahkan perbincangan dari keluarga setempat. Jadi dampak negatif tersebut ada dua dampak. Positifnya yaitu mendapatkan kesenangan dan bisa dari Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya kita dapat dengan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, serta dengan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan dan mencari aktivitas yang lebih bermanfaat dan menghasilkan hasil yang baik, seperti mengalihkan keinginan kita kepada pekerjaan atau belajar agar kita seorang Baiklah, sampai di sini penjelasan atau menyampaikan kami. Sekarang kami buka sesi tanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Angkat tangan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah memaparkan teori tentang apa? Teori hedonisme. Di sini saya ingin bertanya kepada Anda, karena Anda sudah memaparkan materi Anda, maksudnya akan bisa menjawab pertanyaan dari saya. Di sini pertanyaan saya adalah, bagaimana jika seandainya sikap hedonisme juga membuat angka kemakmuran masyarakat makin meningkat, seperti halnya diskonik, yang mana diskonik ini setiap ada pengunjung yang datang pasti banyak pendapatan yang didapat. Hal ini juga dapat membebani negara dalam hal melakukan seperti yang dibilang. Itu jawaban pertanyaan dari kami.
bukan dihitung dari pendapatan negara terhadap bulan atau mungkin masa wacana seperti itu. Tapi ini juga Mas mengenai pertanyaan ada di pemaparan tadi Mas menjelaskan bahwasanya juga menyangkut kepada masalah religi. Kalau kita mengajak kepada Buddhisme yang hedonisme ya kita kan hanya semata-mata kita kesenangan di dunia. Kalau menyangkut kepada religi otomatis kita itu beda hal juga, bukan mengenai hal pengaruh kepada globalisasi. Mungkin dari Mas bisa menguatkan tadi. Karena hedonisme itu adalah cara pandang untuk mendapatkan kesenangan semata. Apakah di dalam Islam hanya diperbolehkan hanya mencari kesenangan semata dan hidup? Tapi ini Mas, kalau kita ya di dalam pelajaran PKN itu juga saya masih mengingat apapun jalan yang dibeli. Ya. Kalau misalnya kita mengacu kepada hukum itu kan ada berapa macam hukum, yaitu antara lain hukum negara, agama. Beda kan antara hukum agama sama hukum. Jadi di sini saya tidak akan mana-mana membahas tentang hedonisme. Sedangkan hedonisme ini penjelasannya adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Contoh hedonisme kebiasaan membeli makanan fast food yang tidak terbatas. Di sini kan hanya kesenangan dunia saja, Mas, bukan menyangkut kepada hal-hal religi. Coba loh, kalau kita memberi pemaparan materi itu sekiranya sama-sama itu tidak bisa benar. Bagaimana sekiranya teman-teman itu tidak beranggapan itu hal-hal yang konyol, harus punya referensi. Gitu dari Oke. Ya mungkin karena referensi dari ayat mungkin atau anu kami baru mencarinya. Tapi seingat saya ada ayat yang menjelaskan tentang sikap hedonisme dalam agama Islam seperti itu. Kalau di dalam makan ya, baik benar yang dikatakan dia tadi, memang kita itu setiap menjawab sesuatu kita harus punya dasar untuk menjawabnya. Jadi tidak kita itu hanya menerangkan jawaban itu. Ya hedonisme memang itu hanya mencari kesenangan semata, memang tidak bisa dikaitkan dengan agama. Ya, jadi setiap ilmu memang mempunyai pandangan masing-masing. Jadi kita memang harus punya dasar dulu mengenai apa yang akan kita jawab atau apa yang kita gunakan untuk menjawab dari sebuah permasalahan. Saya setuju dengan si A, jadi kita harus punya patokan hasilnya. Ya kan si A? Ya. Nanti untuk hasilnya dinilai lagi ya, sesuai dengan apa yang masukan dari si A tadi. Ya, untuk nomor 1, Pak. Dan silakan. Baiklah, kalau masuk ke dalam ini, mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar itu karena waktu belajar kita sebenarnya yang dulu, jadi kita tolong kepada teman-teman mohon khidmat lah dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang di mana kebagian dari materi
budaya Ewo. Budaya populer. Di sini saya sebagai moderator dan saudara Osman sebagai penyanyi 2 dan Ariel sebagai penyanyi 3. Tentunya saya serahkan kepada Budaya populer karena gambar ini merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi atau digemari masyarakat secara luas sehingga sampai saat ini dikenal dengan sebutan K-pop atau Korean pop. Bagaimana dampak kebiasaan tersebut? Dampak yang pertama adalah budaya populer akan menjadi suatu patokan dan akan terus melekat pada masyarakat sehingga akan memunculkan kemungkinan akan adanya perubahan pola hidup masyarakat maupun memunculkan inovasi baru kedepannya. Dampak yang kedua, kecintaannya terhadap K-pop yang terlalu berlebihan pada sang idola membuatnya lupa siapa dirinya dan siapa sang idola. mengenai itu juga Menurut analisis dari saya, solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan mengatasi budaya luar masuk ke Indonesia dengan cara pemerintah memberikan kebijakan budaya luar di Indonesia. mungkin ini pemaparan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya, persilahkan. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok 2. Ya, silakan. Juga terima kasih kepada kelompok 2 karena sudah memberikan waktu untuk bertanya. Saya akan bertanya, apakah dengan solusi yang Anda terapkan bisa mengubah regenerasi menjadikan budaya lokal dimulai? Sekian, terima kasih. Silakan dijawab. Baik, saya sendiri meskipun moderator ingin menjawab karena di pasaran oleh teman-teman di depan. Gini loh Mas, kalau misalnya kita mengajak kepada analisis kita, gitu kan pertanyaannya itu bagaimana gimana pertanyaannya? Apakah dengan solusi yang Anda terapkan bisa mengubah regenerasi menjadikan budaya lokal kembali? Nah, kalau misalnya kita mengajak solusi dari setiap apa-apa yang menyangkut kepada budaya kita, pastinya kita akan salah satunya kita pasti akan menggemari kepada budaya kita. Kalau misalnya kita menggemari kepada negara-negara lain budayanya, otomatis kita sebagai warga negara tidak cinta kepada apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, leluhur kita. Bagaimana sih kita mengatasi hal tersebut? Yang mengatasinya kita kan di saat di zaman globalisasi sekarang, di zaman era yang sangat berbahaya lah bahasanya itu, kita ketahui sendiri bahwasanya banyak budaya-budaya itu masuk ke negara kita. Dengan hal itu
salah satunya Citayam apa itu? Citayam Fashion Week itu kan sudah bisa merusak kepada budaya kita, dan di mana budaya kita itu misal di dalam khas berbaju kita itu berkebaya, itu adalah salah satu ciri khas negara kita. Batik itu adalah negara kita, itu ciri khasnya. Ya dengan gimana sih solusinya kita dari kita ya dari jawaban kita ialah memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan membatasi budaya luar masuk ke Indonesia dengan cara pemerintah memberikan kebijakan budaya luar tidak semina-mina masuk kepada budaya kita. Begitu dari saya. Bagaimana dengan cadar? Kenapa? Bagaimana dengan cadar misalnya? Oh, dengan cadar. Nah, mengenai cadar itu kan beda halnya mas. Kita ini adalah negara yang dimana mempunyai dalam Pancasila itu mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berlaku kepada kita meyakini kepada Tuhan siapa saja. Karena di Indonesia ini bukan negara khalifah, bukan negara Islam. Jadi cadar itu adalah salah satu upaya kita untuk menentukan aurat kita yang dimana dari agama Islam. Saya lebih ini lagi ulas lagi. Bagaimana pertanyaannya tadi? Apakah dengan solusi yang Anda terapkan bisa merubah regenerasi menjadikan budaya lokal di Manado? Tadi sudah banyak yang dijawab ya oleh CS. Budaya yang menambahkan. Jadi kita bisa mengambil budaya dari luar, tetapi dengan adanya globalisasi kita juga harus membatasi ya. Kita harus menfilter lagi budaya apa yang masuk kita. Contoh, tetapi tetap dengan kita harus cinta sama budaya kita sendiri. Kita tetap mengingat, kita tetap melestarikan budaya kita sehingga budaya yang masuk dari luar itu tidak semena-mena atau tidak seutuhnya kita pakai. Jadi bisa kita pakai tapi yang sesuai dengan adat kebudayaan kita. Paham? Ya. Silakan ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin menyanggah atau gimana urutannya sebelum kami tutup? Cukup? Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dipersilakan sebagai moderator, Pinatu Leni sebagai penyanyi 1 dan Bisa sebagai penyanyi 2. Kepada penyanyi 1 dipersilakan. Pada nama Biar merupakan seorang remaja yang sangat beranjak semua. Kemajuan teknologi berkomunikasi dan
sekian hasil pemaparan dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari kelompok yang ingin bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi tadi oh ya silakan Pak Reza. Jadi gambar itu berhubungan dengan permasalahan sosial kontroversial. Coba ditunjukkan gambarnya. Belajar online. Bisa Anda memaparkannya seperti dampaknya apa gitu? Dampaknya adalah gaya hidup yang boros karena selalu memprioritaskan kebutuhan tersier, adanya kebutuhan sosial di masyarakat karena suatu tren bisa mengaruhi satu seseorang. Banyak barang yang tidak terpakai dan menjadi sia-sia karena membeli untuk kebutuhan saja atau emosi. Gimana Pak Reza? Sekali lagi, jadi kelompok 3 tadi memaparkan mengenai gambarnya apa? Orang yang sedang berbelanja. Di mana gambar tersebut yaitu gambar apa? Gambar berbelanja. Ya, termasuk masalahnya apa? Konsumerisme. Jadi konsumerisme itu dia berbelanja tetapi tidak melihat itu kebutuhan pokoknya atau tidak yang penting dia belanja karena ada dengan diskon yang murah. Ya, silakan ditutup. Ini demikian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil program kami. Saya sendiri prestasi bintang sebagai moderator dan di samping kiri saya kita sebagai dari satu yang di samping kiri saya lagi Rami sebagai kedua dan Rami sebagai tiga. Daripada silakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan. Misalkan kehidupan secara kebutuhan kehidupan dia serta polusi. Dampaknya ialah bisa menyebabkan banjir, tanah longsor dan penyebaran limbah sendiri. Yang ketiga, solusi tidak membuang sampah sembarangan. Jika terjadinya kebakaran hutan, tidak menyebabkan sembarangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami pada kelompok itu bertanya seperti apa? Saya menanya, ada apa hubungannya misalkan lingkungan tersebut dengan globalisasi? Bagaimana tadi pertanyaannya? Saya ulangi. Apa hubungannya misalkan lingkungan tersebut dengan globalisasi? Hubungannya pada globalisasi karena manusia adalah terdapat pada kerusakan lingkungan yang terdapat membuang sampah pada sampah sembarangan yang dimana masyarakat tidak peduli atas dampak buruk yang akan dialami nanti serta pembakaran hutan yang akan berdampak buruk bagi masyarakat lainnya dengan mereka yang tidak bertanggung jawab dan juga membawa kerugian Misalnya begini, jika tanah longsor di suatu negara, apakah bencana itu akan berdampak ke negara lain?
tersebut begitu. Ya. Jadi apa hubungannya kerusakan lingkungan dengan fenomena globalisasi? Dampaknya Bu. Hubungannya? Ya, silakan. Berdiri. Baik, saya Arina dari kelompok 6. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari saudara Reza Nusantara. Jadi hubungan dari globalisasi dengan kerusakan lingkungan yaitu dengan adanya teknologi sehingga banyak orang mendirikan pabrik contohnya. Pabrik itu kan menyebabkan adanya kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pembuangan sampah juga termasuk ke dalamnya. Terus air juga termasuk ke dalam hal tersebut. Nah, dengan adanya itu jadi kerusakan alam itu dengan adanya globalisasi semakin meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Jadi dengan adanya globalisasi di negara-negara itu muncul banyak pabrik-pabrik di mana pabrik itu kebanyakan tidak ada tempat pembuangan limbahnya, sehingga itu dia membuang sampah jadi sungai atau aliran yang itu berdekatan dengan lingkungan warga, sehingga itu juga akan menimbulkan polusi yang sudah dipaparkan kelompok berapa tadi? Iya, kelompok 5 tadi, perwakilan dari kelompok 5. Nanti bisa ditambahkan di kelompok 4 jawaban dari kelompok 5 ya. Silakan. Ada yang pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ditutup. Dan pemahaman materi dari ekonomi. Ya. Kemudian paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 5. Kelompok 5 silakan maju. Iya. Nanti kalau kalian upload tiket yang tidak dapat, nanti dia bilang ke Langsung aja Bu. siapa? Salam sejahtera. Pak Zain ya? Jadi bilang dia yang bilang. Silakan, tiket mulai. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya di sini sebagai moderator dan di sebelah kiri saya sebagai penyanyi 1 dan di sebelah kirinya lagi Dena Rafika sebagai penyanyi 2. Di sini kami akan membahas materi yang telah kami sediakan. Mungkinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari apa yang kami kerjakan tadi. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar ini termasuk ke dalam permasalahan akibat globalisasi, yaitu permasalahan permainan tradisional. Yang mana pada gambar di atas tersebut dulu anak-anak suka bermain petak umpet dan kelereng. Sedangkan karena adanya globalisasi, permainan tradisional tersebut berjalannya waktu sudah memudar atau semakin ditinggalkan, bahkan tidak ada lagi anak-anak yang
Dan dampak positif dari permainan tradisional tersebut akan dibacakan langsung oleh penyaji kedua. Dampak positif permainan tradisional, anak-anak bisa mempertahankan dan melestarikan permainan-permainan tradisional, meningkatkan rasa sosial antara satu dengan yang lainnya, menyelamatkan masa kecil anak-anak dengan permainan tradisional. Dampak negatif, anak-anak lebih sering bermain di luar rumah atau jauh dari rumah, dan juga anak-anak jadi lupa waktu karena selalu sering bermain. Dampak positif permainan modern, dengan adanya permainan modern kita tidak banyak di luar rumah untuk bermain, lebih mudah bermain karena menggunakan teknologi. Dampak negatif, permainan tradisional tidak lagi dimainkan karena ada permainan modern, tidak lagi memikirkan waktu atau tidak bermain basa-basi dalam bermain, dan karena biasanya menggunakan teknologi berbahaya bagi kesehatan baik fisik maupun mental. Solusinya membuat permainan tradisional sebaik mungkin. Baiklah, sekian dari kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Yang bertanya silakan. 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 Siapa yang mau bertanya? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin banyak bertanya, pertanyaanku cukup simpel. Di sini saya ingin bertanya mengenai permainan tradisional dan modern. Kan mengenai permainan tradisional itu kan justru bisa telah tiba. Seluruh siswa harap segera menuju masjid. Seluruh wali kelas diharapkan mengawal seluruh siswa untuk segera menuju masjid. baik. Saya lanjut. Attention please. Salat duhur is coming. All students must put in motion to participate. The academic guidance come to class to guide each master student. Baik, saya lanjut. Di sini kan mengenai permainan tradisional itu kan menyatu kepada hal-hal seperti main kolere atau apa yang dibuat tak umpet. Nah, di situ kan pasti akan menjadikan suatu orang itu akan apa ya? Akan mengakibatkan dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya ya tadi kita bisa bermain bersama itu bisa berkelahi gitu, yang pernah saya alami gitu. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana sih jika permainan tradisional itu kita usirkan saja? Ya intinya bagaimana ketika permainan tradisional itu kita rasakan kita ganti dengan permainan yang lebih modern seperti gadget seperti itu. Jadi gimana? Silakan. Menurut saya, menghilangkan atau melengsarkan permainan tradisional itu sangatlah tidak baik. Karena kenapa? Yang pertama, ketika hal itu dihilangkan atau dilengsarkan, dampak yang pertama kata dia tadi kan perkelahian. Kalau permainan tradisional perkelahian itu ya udah tadi di situ ya udah di situ saja nanti kan kembali main lagi. Nah kalau sudah tidak ada permainan tersebut, kita sifat sosial kita, sifat paguyuban kita antara satu sama lainnya itu akan hangus juga, seperti itu akan hilang. Seperti kita kalau bermain gadget, ya kita sama-sama ngumpul di sini. Tapi apa yang dimainkan kita tidak lagi berbicara satu sama lain, akan tetapi kita sibuk dengan permainan kita sendiri. Benar yang dikatakan kembali ya. Jadi kita tidak boleh menghilangkan yang
Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir belum mana? Ekornya aja apa ya? Tak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibawakan oleh Musuhan ya. Nomor 2 termasuk permasalahan neokolonialisme karena kolonialisme adalah praktik. Ekonominya mas, tanyakan mas. Gambar 2 termasuk permasalahan neokolonialisme karena kolonialisme adalah praktik kapitalisme globalisasi dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara sebagai pengganti dan mengontrol atau militer secara langsung. Dampak dari neokolonialisme ialah negatif, menimbulkan ketergantungan terhadap negara yang lebih maju. Positif, masyarakat akan semakin maju dan berpikir modern. Ya. solusi dengan cara memberi produk dalam negeri tidak hanya dari produk tetapi ada dari pengembangan dari dalam negeri dengan kualitas dan memperbaiki agar tidak memiliki produk ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah ada. Jadi tadi kelompok 6 itu mempresentasikan mengenai apa gambarnya tadi? Apa gambarnya? Mengenai Neokolonialisme. neokolonialisme. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ya sudah, kalau tidak langsung ditutup saja. Terima kasih. Sekiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah presentasi semua. Silakan hasilnya ditunjukkan ke media. Kamu nanya. Ada yang belum? Sudah semua? Udah yang aduh jangan. Dan yuk kita simpulkan bersama mengenai diskusi kita hari ini. Ini tadi gambarnya apa? Mengenai apa? Belanja. Apa? Konsumerisme. Terus sudah tahu ya dampak konsumerisme di mana? Apa salah satunya? Kecanduan boros. Oke, lanjut. Ini gambar apa? Tadi kelompok siapa? Kelompok 3 ya? Budaya populer. Budaya populer. Jadi budaya yang sengaja diciptakan. Contohnya apa? Hip-hop. Dampaknya bagaimana?
bisa melengsarkan budaya. bisa melengsarkan kebudayaan sendiri. Solusinya bagaimana? Mengembangkan budaya kita sendiri. Ya, benar, lebih mencintai produk-produk lokal. Ini tadi apa? Kerusakan lingkungan. Kerusakan kan tadi bagaimana hubungannya dengan globalisasi? Dengan adanya globalisasi akan menyebabkan banyaknya industri-industri. Iya, jadi dengan globalisasi memunculkan pabrik-pabrik atau industri-industri di tengah masyarakat sehingga akan memunculkan masalah baru yaitu polusi atau kerusakan lingkungan. Terus ini apa? Tadi hedonisme. Apa tadi hedonisme? Dunia malam. Apa yang semata? Pandangan yang mencari kesenangan semata. Iya, pandangan yang mencari kesenangan semata. Hidup yang mementingkan kesenangan saja. Terus yang terakhir ini tadi belum di nomor yang kelima. Neokolonialisme. Ini loh. Permainan tradisional dan modern, di mana permainan tradisional sekarang banyak bergeser, tetapi tidak boleh dilupakan. Seharusnya kita harus terus melestarikan permainan-permainan tradisional agar rasa sosial kita itu akan tetap ada di dalam jiwa kita. Terus karena apa? Karena dengan permainan modern kita akan cenderung anti sosial. Terus ini gambar apa? Neokolonialisme. Ini apa? Neokolonialisme. Bagaimana neokolonialisme itu? Ya, jadi bentuk penjajahan dari negara ke negara lain dengan cara yang lebih halus. Contohnya ada yang bisa mencontohkan? Freeport, contohnya boleh. Ada yang mau ditanyakan? Siap kita dulu. Tidak, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini bagaimana? Asik. Kurang lama. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terus apa lagi? Apa yang kalian dapatkan? Sebelum kita akhiri, Bu Nidya akan memberikan evaluasi dulu ke kalian. Kalian kerjakan, ini jawaban sudah ada di kolom ini. Kalian cari jawabannya, termasuk jenis permasalahan sosial yang mana, ya? Silakan dikerjakan. Gak usah sholat. Dia nggak bisa buat. Yang gimana? Siapa yang kali? Ya, dikali. Oh iya. Terus ditulis nomor. Tidak usah, langsung dikali saja. Negara tetangga dari Malpen. Mana?
tahu. Berarti orang biru. Dari Indonesia, dari Indonesia kan benar. Bisa mulai dengan kami. Orang yang berglobalisasi. Mama ya? Bisa? Jadi guys, perundingan Beto, Army Beto, dan organisasi. Sudah? Kurang berapa? Indonesia. Indonesia juga. Iya. Saya apa Mas Indonesia? kalau globalisasi Bu, Jangan Indonesia bersatu. Globalisasi juga. Iya, wes. Ini Bu. Jawab dulu. Jawab dulu. Tidak Amsok. Yuk kita bahas. Ibu Yuk kita bahas. Nomor 1. Bu. Saya bisa Bu. Ya nomor 1. Ya silakan. Bentuk soalnya dibaca juga. Iya dibaca. Bentuk penguasaan suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan secara internasional dengan menggunakan cara yang halus, adapun untuk bidang yang dijajah mencakup beberapa bidang yang penting bagi suatu negara disebut neokolonialisme. Neokolonialisme. Yang kedua, nomor 2. Silakan angkat tangan. Ya silakan. Pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk membuka lahan untuk kegiatan produksinya, permasalahan sosial akibat globalisasi tersebut termasuk permasalahan di bidang Globalisasi. global warming. Bukan. Salah. Globalisasi. Lingkungan. Apa? Lingkungan. Nomor 3 Bu. Di bidang lingkungan nomor 3. Gambar di bawah ini merupakan Ya. gambar di bawah ini merupakan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi yaitu Konsumer. Sudah. Ayo nomor 4. Angkat tangan siapa nomor 4? Nomor 4 nomor 4. Bu. Ya. Gambar di bawah merupakan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi yaitu pengaruh apa Bu? Budaya populer Bu. Di kolom berapa? Jawabannya? Kolom 4 Bu. Ya. Terus nomor 6, nomor 6. Angkat tangan nomor 6 siapa? Yang mau membacakan?
Ke bawah berapa? Nomor berapa? Bawah nomor 7 Bu, 7. Berapa? 14. 14. Terus nomor 6? Saya Bu. Ya, silakan Pak Reza. Nomor 6, permasalahan lingkungan yang dapat menimbulkan efek sebagai berikut, yaitu terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim. Masalah ini disebut dengan global warming. Ya, jawabannya diperlihatkan coba di bagian mana? Bagian garis Lawan sendiri ya, global warming. Terus nomor 7. Angkat tangan siapa yang mau jawab nomor 7? Saya Bu. Ya, silakan. Gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas disebut hedonisme. Hedonisme. Ya, di bagian mana jawabannya? Di belakang kanan kiri, paling kiri. Ya. Barisan ke 1, 2, 3. Terus nomor 8. Proses meniru antara produksi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, dan ekonomi disebut dengan westernizasi. Westernizasi, ya benar. Nomor 9. Secara umum kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor: proses alam dan ulah manusia. Ulah manusia. Jawabannya di mana tidak ditunjukkan? aja ulang manusia. Kolom ke-9. Ya. Terus nomor 10 terakhir, konsumerisme identik dengan gaya hidup boros. Kondisi tersebut ditandai dengan sikap konsumsi berlebihan, misalnya membeli barang tidak berdasarkan pertimbangan kebutuhan serta kemampuan ekonomi, tetapi berdasarkan budaya populer. Berdasarkan keinginan, prestis atau gengsi. Sudah ya? Sudah Bu. Ya, nanti itu hasilnya nanti dikumpulkan. Sudah, Bu? Sudah? Ya, Bu. Ayo. Silakan nanti dikumpulkan, ditaruh di depan dulu. Akhirnya, gimana sama lingkungan? Lingkungan tadi Bu. Saya dikumpulkan di depan dulu. Sudah, yuk duduk lagi di tempatnya. Duduk lagi di tempatnya. Ngomong-ngomong ini gimana nih? Sudah ya? Yuk. Sudah. Sudah? Ya, duduk dulu. Duduk dulu. Ditutup dulu bukunya. Ditutup dulu bukunya. Sudah ya, berarti kalian sudah bisa semua menjawab. Tadi ada yang 1 yang salah, nomor berapa tadi? 2. Nomor 2, jawabannya harusnya lingkungan. Lima ada. Sudah. Ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini? Sudah. Untuk pertama ini pertanyaan dengan Ibu. Lingkungan aja ya. Saya ulangi ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas yang baru mengenai ketimpangan sosial. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sudah ya, Reza? Sudah ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rehan dipimpin berdoa. Sudah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, baik untuk doa kita baik. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rehan. Kemudian